Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan meringkas film berjudul The Silence yang dirilis tahun 2019. Film bergenre drama dan horor ini berkisah tentang teror makhluk mengerikan yang muncul dari gua misterius, di mana mereka menyerang siapa saja termasuk sebuah keluarga yang berusaha mencari tempat aman. Apakah mereka berhasil melewatinya? Berikut ringkas filmnya. Awal film memperlihatkan penemuan gua kuno yang berhasil ditemukan sekelompok peneliti. Mereka menggali lapisan batu terakhir yang membentuk sebuah lubang, lalu mendengar suara-suara aneh dari dalam lubang tersebut. Belum sempat berpikir panjang, tiba-tiba muncul makhluk misterius yang terbang keluar dan menyerang mereka. Scene berpindah pada seorang gadis bernama Ellie yang kehilangan pendengarannya pada usia 13 tahun akibat kecelakaan mobil. Walaupun demikian, dia tetap peka dengan situasi di sekitarnya, termasuk aksi sekelompok anak laki-laki yang sedang mengejeknya di belakang. Sedangkan ini adalah Rob, seorang pemuda yang menyukai Ellie. Rob bahkan rela belajar bahasa isyarat dan mengantar Ellie pulang agar mereka berdua bisa lebih dekat. Sementara di tempat lain, ayahnya Ellie yang bernama Hugh sedang bekerja bersama teman baiknya yang bernama Glenn, di mana keduanya merupakan sahabat dekat sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Di rumah ada sang ibu yang bernama Kelly sedang menghubungi suaminya terkait kabar bahwa Ellie baru saja diejek oleh sekelompok anak laki-laki di sekolahnya. Setiba di rumah, Ellie disambut anjing kesayangannya bernama Otis beserta nenek dan juga adiknya. Karena terlambat pulang, sang ibu sempat menggoda Ellie dengan Rob walaupun Ellie mencoba membantahnya. Namun tiba-tiba Ellie merasa ada yang aneh dengan perilaku Otis yang tidak seperti biasanya. Demikian keseharian Ellie dan keluarganya yang saling menyayangi satu sama lain dan tampak begitu normal seperti keluarga lainnya. Sampai suatu ketika dia dibangunkan oleh ibunya supaya berkumpul dengan yang lain, karena ada serangan mengerikan oleh sekumpulan hewan misterius yang disiarkan televisi, serta rekaman seorang wanita yang menampilkan tulisan jangan bersuara, agar orang tahu kalau makhluk yang disebut Vesp tersebut menyerang sesuai sumber suara. Khawatir dengan situasi yang sedang terjadi, pada saat itu juga mereka segera berkemas untuk pergi mencari daerah yang sepi serta menjauh dari keramaian. Dengan menggunakan dua mobil, mereka berjalan beriringan. Scene berpindah ke suasana bagian kota yang telah lumpuh, termasuk dalam kereta bawah tanah, di mana seorang ibu dan bayinya harus keluar karena tangisan bayinya mengundang makhluk tersebut. Tiba-tiba sang bayi jatuh dan tak lama terdengar suara misterius yang membuat mereka segera lari, disaksikan penumpang lain dari dalam kereta. Berpindah ke keluarga Ellie yang dilanda rasa cemas dengan situasi yang mereka hadapi. Ellie sendiri sempat menanyakan kondisi Rob yang mencoba bertahan di dalam rumah dengan orang tuanya. Singkat cerita, mereka berhenti sejenak di SPBU untuk mengisi bahan bakar. Sementara Ellie yang mengantar Otis tiba-tiba ditodong seorang pria yang meminta kunci mobil mereka. Beruntung Glenn segera melumpuhkan kaki pria tersebut dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya ketika menjelang pagi, secara beriringan mereka masih melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya mereka tertahan akibat kemacetan di mana semua orang hendak menuju arah yang sama. Glenn kemudian memberi ide agar mereka sebaiknya melewati jalan pintas. Tak lama kemudian mereka bergerak beriringan di mana mobil Hook mengikuti mobil Glenn dari belakang. Sementara mobil Glenn yang mencoba menghindari kawanan rusa justru jatuh terguling ke dalam jurang. Karena cemas, mereka segera keluar mobil lalu Hook dan Kelly segera menghampiri Glenn. Walaupun Hook telah berusaha keras, namun pada akhirnya Glenn sadar itu akan sia-sia dan meminta Hook segera pergi demi menyelamatkan keluarganya. Kemudian mereka bergegas menuju mobil, lalu tiba-tiba Otis kembali menunjukkan perilaku aneh. Ellie yang menyadarinya segera menyuruh mereka semua tidak bersuara. Dan benar saja, seekor Vesp menyerang mobil mereka yang diikuti teriakan sang nenek, sehingga membuat mobil mereka telah dikepung kawanan Vesp yang berusaha mencari jalan masuk. Glenn yang sadar hal itu dengan sengaja menembakkan senjatanya agar perhatian para Vesp teralihkan walaupun dirinya menjadi sasarannya.
Otis yang terus menggonggong membuat Hook menjadi kesal karena hal tersebut dapat memancing para Vance datang kembali. Lalu pada akhirnya dia melepaskan Otis daripada membahayakan nyawa keluarganya di dalam mobil. Walaupun hal tersebut sempat membuat Ellie menjadi sedih. Lama menunggu di dalam mobil dengan ketidakpastian membuat mereka semakin cemas apabila para Vance akan kembali. Akhirnya Hook memberanikan diri mencoba keluar untuk memeriksa keadaan sekitar. Dengan perlahan dia keluar dari dalam mobil dan berjalan dengan hati-hati. Tiba-tiba terdengar suara batuk sang nenek yang mengagetkan Hook, lalu memancing seekor Vance datang menyerang mobil mereka. Sadar si Vance terlihat buta, lalu Hook memberanikan diri mencoba meraih sebuah besi dan melemparkannya agar dapat mengalihkan perhatian si Vance, di mana usaha itu cukup berhasil mengecohnya. Setelah kembali ke dalam mobil, Hook menjelaskan bahwa Vance sebenarnya buta dan hanya mengandalkan pendengarannya. Lalu dia meminjam korek dari Lynn yang akan digunakan untuk membakar mobilnya Glenn, agar suara ledakan yang timbul dapat memancing para Vance datang berkumpul, sehingga mereka dapat berjalan dengan aman. Setelah lama berjalan, mereka beristirahat sejenak karena Lynn sang nenek kelelahan. Jude dengan teropongnya berhasil menemukan sebuah rumah tidak jauh dari lokasi tersebut. Lalu tanpa membuang waktu, Ellie dan keluarganya segera bergerak menuju lokasi tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya mereka tiba di rumah tersebut. Setelah berkeliling, akhirnya mereka menemukan pintu masuk. Namun ketika hendak dibuka, tiba-tiba bel peringatan berbunyi. Spontan pemilik rumah langsung keluar sambil berteriak. Akibatnya tak butuh waktu lama, sang pemilik rumah langsung menjadi korban para Vance. Akhirnya mereka menemukan saluran pembuangan air yang dapat digunakan sebagai akses masuk, di mana sang ayah menjadi yang pertama untuk mencobanya. Lalu dia dengan perlahan mengendap-endap dan berhasil tiba di ujung saluran. Dirasa situasi cukup aman, akhirnya dia memberi tanda ke yang lain untuk melewatinya. Selanjutnya giliran Jody dan Ellie yang masuk ke dalam saluran. Tiba-tiba muncul seekor ular yang membuat situasi menjadi gaduh. Tak butuh waktu lama, para Vance segera datang, di mana salah satunya sempat melukai kaki Kelly. Beruntung Hook bergerak cepat mengalihkan perhatian dengan menghidupkan mesin penghancur, di mana para Vance berhasil terkecoh dengan cara itu. Ketika sampai di dalam rumah, Kelly dibaringkan dan meringis kesakitan akibat luka gigitan yang cukup parah. Singkat cerita, situasi dapat kembali tenang di mana Kelly akhirnya tertidur. Sedangkan di ruangan lain, Ellie yang sempat menghubungi Rob mendapat kabar kalau orang tua Rob telah meninggal. Sehingga Ellie meminta Rob dapat menyusulnya, namun tiba-tiba komunikasi mereka terputus. Keesokan harinya ketika pagi telah tiba, sang nenek mendapati kondisi putrinya terus memburuk akibat infeksi. Lalu dia menyarankan Hook dan Ellie agar mencari obat antibiotik karena apabila Kelly tidak ditangani dapat berakibat fatal. Lalu Jude diminta tinggal bersama neneknya sementara Hook menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga nantinya. Sebelum pergi, Ellie dan ayahnya pamit kepada nenek dan adiknya. Keduanya terlihat berhati-hati membuka pagar agar tak memancing perhatian para Vance. Walau situasi cukup tenang, mereka harus tetap waspada karena para Vance terlihat menunggu mangsa yang lengah. Suasana kota yang mereka datangi nampak sepi dan terbengkalai karena telah ditinggalkan penduduknya. Tak lama kemudian akhirnya mereka menemukan sebuah apotik. Namun sayang, pintunya terkunci. Ellie dan ayahnya tidak menyadari kalau gerak-gerik mereka diawasi oleh seseorang. Setelah memutari bagian belakang bangunan, akhirnya mereka mendapati pintu masuk yang membawa mereka pada ruangan persediaan obat. Kemudian Hook mengambil obat antibiotik untuk dibawa pulang. Sementara Ellie yang menemukan telur Vance terkejut dengan semprotan yang keluar dari salah satu telur. Dan tak butuh waktu lama, seekor Vance segera mendatangi mereka dan diikuti kawanannya untuk mencari sumber suara tadi. Tidak kehabisan akal, Ellie mengarahkan ayahnya untuk menggunakan sprinkler yang berada tepat di atas mereka untuk mengalihkan perhatian para Vance yang ada di situ. Lalu dengan perlahan, Hook membakar alat pel yang diambil Ellie, kemudian membawanya tepat di bawah sprinkler.
Usaha mereka cukup berhasil di mana para Vesp terbang ke segala arah, lalu Ellie dan ayahnya segera pergi dari situ. Di luar, mereka dicegat oleh seseorang yang tadi mengamati gerak-gerik Ellie dan ayahnya, di mana dia mengajak keduanya agar bergabung dengan sekte sesat yang dipimpinnya. Tentu saja Ellie dan ayahnya menolak sambil berusaha menghindarinya, walau sempat dihadang keduanya segera berlalu. Jude menyambut kedatangan Ellie dan ayahnya yang membawa obat buat ibu mereka, di mana beberapa hari kemudian luka Kelly telah membaik. Kemudian Ellie bercerita pada ayahnya kalau dia mendapat informasi bahwa orang yang tinggal di Arktik atau belahan bumi utara lebih aman karena Vesp tidak tahan dengan suhu dingin. Singkat cerita, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tidak diundang. Siapa lagi kalau bukan si pemimpin sekte sesat yang pernah Hook dan Ellie temui. Dengan pedenya dia memaksa Hook dan keluarganya untuk bergabung dengan sekte mereka. Walau telah ditolak oleh Hook, namun si pemimpin terus memaksa sampai pada akhirnya dia menulis kalau Ellie adalah gadis yang subur. Membaca tulisan tersebut, Hook lalu menodongkan pistol ke arah si pemimpin. Marah dengan maksud kurang ajar pemimpin sekte terhadap putrinya, Hook dengan serius menodongkan senapan ke arah mereka, di mana pada akhirnya kelompok sekte sesat itu pergi meninggalkan Hook. Ketika hari menjelang malam, Ellie sempat mendengar kabar kalau Rob sedang menuju utara karena adanya tempat perlindungan. Namun belum sempat bertanya lebih lanjut, koneksi antara keduanya terputus. Singkat cerita, pada malam harinya ketika Ellie dan keluarganya telah tertidur pulas, tiba-tiba Hook terbangun dan merasakan ada sesuatu di luar. Dia sempat mengintip lewat jendela dan melihat sesuatu yang mencurigakan. Kemudian bersama Kelly, keduanya membangunkan yang lain untuk memberitahu ada sesuatu di luar. Dan benar saja, setelah diintip lewat jendela, ada seorang gadis kecil yang berdiri di depan rumah. Tanpa curiga, mereka membiarkannya masuk dan memberi pakaian hangat. Namun ketika diperiksa, ternyata gadis itu anggota sekte sesat yang membawa telepon genggam yang kemudian berbunyi pada tubuhnya. Beruntung Hook segera memasukkan telepon tersebut ke dalam air. Sementara Ellie yang terbangun melihat benda mencurigakan yang menempel pada jendela. Ternyata itu adalah jebakan yang sama, namun beruntung Kelly segera menolong putrinya lari dari kamar. Karena para Vesp menyerang dari segala arah, mereka mencoba bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun di sana justru para anggota sekte telah menunggu mereka. Kemudian Ellie menjadi target utama yang mereka culik. Sang nenek mencoba mengejar Ellie yang dibawa kabur, di mana Ellie sempat melawan dan menjatuhkan penculiknya. Tak mau cucunya dibawa pergi, akhirnya sang nenek rela berkorban dengan berteriak sambil memeluk para penculik agar mereka menjadi sasaran para Vesp. Kemudian muncul si pemimpin dan kaki tangannya yang segera membawa Ellie pergi. Sang ibu tak tinggal diam dan langsung menyerang mereka. Beruntung perkelahian antara keluarga Ellie dan sekte sesat tersebut terjadi di tengah hujan yang lebat. Semangat juang keluarga Ellie untuk bertahan hidup akhirnya mengalahkan kelompok sesat tersebut, termasuk pemimpinnya yang akhirnya roboh. Karena badai semakin dahsyat, akhirnya keluarga Ellie pergi meninggalkan sisa anggota sekte tersebut. Singkat cerita, setelah situasi telah tenang, Ellie dan keluarganya akhirnya pergi meninggalkan rumah peternakan tersebut. Kemudian berjalan menuju tempat perlindungan yang berada di sebelah utara sesuai petunjuk Rob. Di sana mereka memulai kehidupan yang berbeda, mulai dari tempat tinggal baru, cara bertahan hidup, bahkan beradaptasi menghadapi musuh baru mereka. Siapa lagi kalau bukan para Vesp? Karena mereka berhasil beradaptasi dan membalikan keadaan, di mana yang dulunya mereka adalah buruan, namun sekarang merekalah sang pemburunya. Dan film pun selesai. Demikian perjuangan Ellie dan keluarganya dalam melawan teror makhluk menakutkan dalam ringkas film The Silence kali ini. Semoga kalian terhibur dan dapat menyaksikan video ringkas film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.